Gimana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghalli. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyan ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Mari. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى المؤمن في الجنة الولد كان في ساعة ولكن لا يشتهي. رواه الإمام الترمذي. هذا حديث غريب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. والحمد لله رب العالمين. Hadiratul kiram, bapak-bapak jamaah pengajian salat subuh berjamaah Masjid Al-Amin mata'allahu fituli hayatih. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalila ma tashkurun. Pasti orang-orang yang sedikit, insyaallah kita termasuk orang-orang yang selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para asatid yang mengajar di Masjid Al-Amin ini, mudah-mudahan beliau-beliau istiqamah. Al-Ustaz Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, Kiai Haji Ahmad Baisuni, Kiai Haji Abi Halim, Al-Ustaz Habib Amri Azamatkan. Mudah-mudahan beliau-beliau semua oleh Allah Subhanahu wa taala diluaskan ilmunya, diangkatkan derajat, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bersama-sama diajak oleh beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang mendapat mandat syafaat daripada baginda Rasul, yang pertama adalah para malaikat, yang kedua para nabi, yang ketiga orang-orang yang mati syahid, yang keempat para hafiz Al-Qur'an, yang kelima adalah para alim ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah mudah-mudahan ini hujan rahmat ya. Hujan rahmat. Oh ya, dan juga ada yang sakit jamaah ya. Ada yang sakit pinggang, ada yang sakit kepala, ada yang sakit ringan, ada yang sakit berat. Mudah-mudahan segala penyakitnya pada hari ini oleh Allah dihilangkan, diganti dengan kesehatan, dan mudah-mudahan penyakit yang dirasakan ketika bersabar insyaallah parodiyah, maka Allah akan semakin ridho. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan, tidak akan lepas daripada temanya, daripada firman Allah. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang muttaqin itu adalah mafaza, tempat bahagia. Muttaqin itu orangnya, takwa itu pekerjaannya. Berarti orang-orang itu mafaza. Mafaza apa itu? Termasuk isi makan. Tempat bahagia itu apa? Fauzal jannah. Tempat bahagia itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu banyak, ada tingkatannya. Ada Jannatun Naim, ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ada Jannatul Khuldi, surga yang kekal abadi nama-namanya. Di situ nanti ada pintu Babu Duha, pintu khusus untuk orang yang istiqomah sholat duha. Ada Babu Zakat, oh ini pintu khusus untuk orang yang disiplin menunaikan zakat. Ada Babu Sodaqoh, ada pintu-pintunya. Ada pintu, oh ini orang gemar sodaqoh. Babu Qiyamul Lail, oh ini pintu orang yang suka bangun malam. Babu Silaturahmi, ini pintu orang yang suka silaturahmi. Dan surga yang paling tinggi adalah surga yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba.
Apa itu hadaik? Kebun-kebun surga. Yang dimana kebun-kebun surga itu ada pohon, bapak-bapak. Inna fil jannati syajaratun. Di surga itu ada pohon. Di dalam kebun itu ada satu pohon. Yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata aman la yaqtauha. Semua pohon yang ada di kebun surga itu setiap satu pohonnya, kalau kita mau mengelilingi itu pohon, memakai kuda yang paling tercepat, mungkin yang modern, pesawat yang paling kencang, mi'ata amin la yaqtauha, tidak akan sampai 100 tahun dari mulai titik kita berjalan untuk ke titik itu lagi 100 tahun nggak bakalan nyampe. Subhanallah. Pertanyaannya bagaimana surganya ya? Bagaimana kebunnya? Jadi bapak-bapak nggak usah pusing-pusing beli tanah. Insya Allah di surga Allah sediakan, amin. Ya. Nggak usah beli tanah ini, nggak usah. Sudah Allah persiapkan. Semakin banyak kita beli tanah, semakin banyak kita banyak harta, sudah pasti akan semakin lama hisabannya. Mudah-mudahan bapak-bapak kita semua ketika bapak punya harta, insya Allah itu harta nantinya akan menjadi pembela di yaumil kiamah. Yang sudah disedekahkan, yang diinfakkan, insya Allah itu pun akan menjadi pembela nanti di yaumil kiamah. Baik. Terus wa'anaba, apa itu? Allahu Akbar. Anggur. Terus buah anggur, apa lagi? Jadi bapak-bapak kalau pengen saya nanya nih, kalau di dunia anggur itu rasanya apa? Ya rasa anggur ya. Kalau makan pisang rasanya apa? Rasa pisang. Kalau durian, ada yang nanya, itu nanti di surga durian empuk, durinya apa nyocok? Nyocok itu apa? Tajam enggak? Mungkin dia empoi kali ya. Sebab di surga itu sudah tidak berlaku kalimat sakit, enggak ada sakit. Bapak-bapak perlu diketahui, ketika kita makan durian di dunia, itu durian itu ada yang suka, ada yang enggak suka. Dan rasanya satu, rasa durian. Tapi kalau di surga, satu durian bisa 60 rasa. Coba aja ya, pengen cepat-cepat nyoba gak? Ya berarti harus cepat meninggal ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, pisang itu 60 rasa. Ada nanti dalam bahasan panjang orang makan pisang dan nggak bakalan kenyang, nggak bakalan kekenyangan. Dibuang udah jadi menggunung. Anggur 60 rasa, jeruk 60 rasa. Subhanallah. Ini rokok ikut-ikutan, ada 2 rasa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kalau kita menerangkan surga seakan-akan itu surga sudah ada di depan mata. Padahal kita belum ada jaminan. Walaupun kita belum ada jaminan, insya Allah setiap umat baginda Rasulullah SAW semuanya Allah akan masukkan ke dalam surga. Baik. Terus apa lagi? Wa kawa'iba atraba. Ini ayat terjemahin jangan bapak-bapak. Apa lewat aja nih terjemahinnya? Ini dalam ini soalnya. Wa kawaiba, apa kawaib? Perawan. Atroba, yang sebaya. Ditafsirkan dalam tafsir Jalalain, wa kawaiba atroba itu umurnya 17 tahun. Panjang lagi tafsir Jalalainnya. Bacain jangan. Enggak apa-apa ya. In ka'abat sadihunna. Apa artinya? In ka'abat sadihunna, itu bidadari surga yang selalu terlihat apa ini? Payudara ya. Cuman ada di payudara itu yang hitam-hitam apa? Sinyal Indosat lah ya, pakai kalimat samaran. Itu yang hitam-hitamnya itu, putihnya itu kelihatan. Subhanallah. In ka'abat sadihunna, bidadari surga sifat-sifatnya payudaranya montok, ka'amsali lu'lu'il maknun. Matanya seperti intan lu'lu'. Selalu tersenyum, rambutnya indah, memakai mahkota yang mahkota itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kata baginda Rasulullah SAW, andai kata satu bidadari Allah terjunkan satu di dunia,
maka apa yang terjadi itu matahari akan padam, bulan pun akan padam, bintang-bintang akan padam, seluruh manusia akan meninggal. Tidak tahan melihat kecantikan bidadari. Subhanallah. Kayak lihat istri kita lah, awal-awal nikah kita kira-kira berdebar gak Pak? Berdebar gak? Ngelihat pandangan pertama istri kita waktu awal kenal gimana Pak Haji On, Pak Jaidin, saya, Pak Haji Anton semuanya. Gemetaran gak? Kira-kira pas ijab kabul kita ngeliat istri kita, ya Allah ini bidadari, malu-malu ya, Masya Allah. Nah itu nanti, saya bacakan aja hadisnya ya, baik. Ini agak panjang menerangin bidadari, ada 4 hadis ini di sini. Apa? Wa kawaiba'at roba. Kita bacakan hadis khusus untuk menerangkan bidadari. Inna rajula fil jannati layattaqi'u fil jannati sab'ina musnadan. Sesungguhnya penduduk surga nanti akan dipersiapkan 70 singgasana, yang berikut singgasana ini bisa dipakai untuk tidur. Setiap 70 itu masing-masing singgasana sudah dipersiapkan bidadari. Subhanallah. Terus qabla ayatahawala, sebelum ini penduduk surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, pindah dari singgasana. Jadi yang 70 nanti kita duduk semuanya. Yang pertama nanti duduk lagi. Nanti summa tatihi imra'atun fatadribu ala mankibaihi. Setiap satu singgasana ada 72 bidadari yang mengelilingi kita. Subhanallah. Kebayang ya, Pak Jul punya istri 4. Di sini istri yang pertama, istri yang kedua mijitin istri yang pertama, yang istri kedua mijitin pingging kiri, istri yang ketiga mijitin kepala, istri yang keempat mijitin kaki. Itu kira-kira bapak-bapak bahagia enggak? Bahagia enggak kira-kira? Anak akur semuanya. Subhanallah. Sepertinya hanya di surga aja kayaknya itu ya. Mungkin kalau di dunia ujung dicekek kita ya, dicekek mungkin ya. Itu hanya di surga saja. Awalnya mah dipijit, ujungnya mah dicekek. Jadi itu hanya di surga bapak-bapak. Nah terus, fatadribu alaman kibaihi. Allahu Akbar. Terjemahin aja ya, tanggung. Itu fatadribu bukan ditonjokin dari fatadribu alamin kibaihi. Diusap-usap kita. Berapa itu yang ada di sekeliling kita? Sab'ina isnatani wasab'ina huran. Ada 72 bidadari yang ngeling kita. Itu paling rendah tingkatannya bapak-bapak. Itu paling rendah. Wa adna 72 itu apa? Fayang duru wajhahu fi hadiha asfa minal mir'ah. Allahu Akbar. Dikatakan itu yang 72 bidadari ngalendotan. Apa itu ngalendotan? Ini yang pertama dagunya di sini sambil memandang wajah kita. Bidadari yang kedua dagunya di sini sambil memandang kita. 72 mana aja yang dipegang semuanya kayaknya ya itu. Kepala kita dipegang dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dipegang. Itu yang 72 memandang kita. Bapak-bapak ingat, bidadari jangan sembarangan. Itu cantiknya di luar adat. Makanya tadi kalau ditampilkan satu bidadari itu semuanya bisa jantungan semua, bahkan meninggal. Kata Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Makanya ada ulama yang gak nikah gara-gara pernah bertemu dengan bidadari. Pertama Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama daripada Syria. Beliau hanya melihat rambutnya aja waktu mimpi ketika mengarang kitab. Gak mau nikah. Jelek semua. Karena apa? Lihat rambutnya. Yang kedua Imam Abu Lais mendapatkan ucapan Assalamualaikum ya Abu Lais. Itu apa? 40 hari 40 malam gak bisa ke masjid. Lumpuh lemes. Suaranya. Subhanallah. Nah terus apa yang terjadi? Allahu Akbar. Fi hadiah minal mirah, nanti ada kaca bapak-bapak, ada kaca. Ah di situ ada kaca. Ada kaca. Nanti bidadari yang 72 senyum kepada kita, kita pun senyum. Terus nanti ada kaca, itu bidadari senyum terhadap para penduduk surga lewat kaca. Aduh indah gak? Pas lihat kaca,
itu yang ada di kaca, bidadari senyum kepada kita. Subhanallah. Kita lanjut ya, masih banyak ini. Wa inna adna lu'lu'atin 'alaiha tudhi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Itu para bidadari surga yang paling rendah ini, yang 72 ini, yang paling rendah tingkatan bidadari itu tadi sudah, andai kata ditampilkan di buka bumi, maka ma bainal masyriq wal maghrib akan menerangi dari timur dan barat. Dan bapak-bapak perlu diketahui, ketika masuk ke dalam surga, penduduk surga tidak langsung ketemu bidadari, enggak. Pas masuk, lihat kebun dulu. Ada lihat air, ya Allah ini air jernih amat. Ada zanzabil, ini air terbang dari atas. Ada bapak-bapak nanti di surga, itu zanzabil itu air jahe. Air jahe itu nanti ngalirnya di udara di atas, namanya zanzabila. Nah, ketika kita nengok kebun surga bingung, baru kan semua juga ke surga mah baru ya, baru pertama kan. Semua ke surga itu baru pertama, di dalam surga tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Ketika kita lihat kebun-kebun surga, penduduk surga, fatusallimu alaihi assalamualaikum. Aduh, suara siapa ini? Kata Pak Haji On, kata bidadari assalamualaikum Bapak Haji On. Assalamualaikum Bapak Haji Rio. Assalamualaikum Bapak Jahidin. Nengok nanti siapa yang dijawab? Pak Yarudus salam. Maka ketika nengok kaget. Itu bengongnya dikatakan, ada yang mengatakan Pak Yarudus waalaikumsalam. Itu sampai waalaikumsalam, nanya penduduk surga, man anti, engkau siapa? Ketika bertanya man anti, engkau siapa, itu nanti di dalam hati penduduk surga, ya Allah, andai saja wanita ini menjadi istriku. Padahal memang sudah jadi istrinya. Saking pengennya, saking cintanya. Kayak beginilah, ketika bapak-bapak ada di Mall CCM lihat wanita cantik, ya Allah ya Karim. Kata Pak Jul, ya Allah, kalau ini jadi istri kedua saya, senang banget. Nyamperin itu perempuan. Pak Jul, siapa namanya kenalan? Pak Jul, boleh gak nikahin saya? Ya Allah, itu kira-kira gimana? Bahagia gimana itu? Di surga seperti itu, ketika penduduk surga mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi istri saya. Ketika di dalam hati penduduk surga berkata seperti itu, ana minal mazid lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Apa kata bidadari? Aku adalah pendamping engkau. Allahu Akbar. Aku datang ke sini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi istrimu. Dan bukan satu saja engkau datang. Nanti datang 2, 3. Itu yang paling rendah tingkatannya, ada 72 bidadari. Kalau jamaah Masjid Al-Amin andai saja punya istri sampai 200 bidadari, itu yang 200 bidadari semuanya mengatakannya sama, kami adalah para istri-istri engkau wahai penduduk surga. Subhanallah. Itu istri kita di mana nanti? Gampang itu nanti kita ceritakan ya. Istri kita di mana? Kok bidadari ada insya Allah. Nanti terakhir dijelaskan. Yang selanjutnya, bidadari dulu ya. Wa innahu layakunu 'alaiha sab'una sauban. Bidadari itu memakai 70 lapis pakaian dan semuanya berwarna hijau. Dan 70 lapis pakaian payan puduha basaruhu hatta yaramuha saqiha mi wara'i dzalika. Itu tembus walaupun pakai 70 lapis, itu saking bening-beningnya kulit bidadari, karena kulit bidadari itu terbuat daripada cahaya, itu tembus langsung melihat tubuhnya. Bahkan itu tadi tembus melihat kedua itunya, payudara itu tembus setiap hari ngelihat. Terus apa yang terjadi? Kalau bidadari makan buah-buahan itu kelihatan bapak-bapak ngalirnya tuh. Bidadari makan anggur, kelihatan anggur tuh lewat dari tenggorokan. Itu saking bening-beningnya bidadari. Kalau sekarang mas serem ya. Kalau nanti indah kelihatannya. Terus apalagi? Wa inna hatta yaramu hasaqaiha.
tulang sumsumnya itu sampai kelihatan. Wa inna 'alaiha minnat tijan id adna lu'lu'atin minha, dan setiap bidadari memakai mahkota yang mahkotanya ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Mudah-mudahan ya Allah pertemukan kita dengan bidadari. Itu Ustaz, itu istri kita gimana? Oh gampang itu mah nanti. Ada nanti bahasanya. Nah, terus ada yang bertanya sahabat, bapak-bapak, itu di surga ada yang hamil gak? Nah, ada ini hadisnya. Kata baginda Rasul, boleh, bisa. Kalau pengen hamil bisa. Wah, ini sahabat. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idhashtahal mu'minu fil jannati al walada kana fi sa'atin walakin la yastahi. Dalam hadis yang lain, al mu'minu idhastahal walada fil jannati kana hamluhu wa wad'uhu wa sinuhu. Seorang mukmin nanti di surga ketika ingin punya anak, dia bisa hamil, terus dia bisa melahirkan, dan ketika melahirkan anaknya bisa langsung umur 30 tahun dikatakan. Bisaatin, dalam hanya waktu 1 jam dikatakan. 1 saat itu 1 jam. Bisa kata baginda Rasul, itu dalam 1 jam langsung hamil 9 bulan, langsung melahirkan, dan langsung itu anaknya jadi umur 30 tahun. Karena rata-rata para penduduk surga yang laki-lakinya umur 30 tahun, tingginya 26 meter, lebar badannya 9 meter, sedangkan perempuannya bidadari surga termasuk istri kita. Nah, ketemu ya. Termasuk istri kita umurnya itu 17 tahun. Atroba sebaya umurnya 17 tahun sama, dan kedewasaannya 30 tahun. Kira-kira bapak-bapak kalau umur 17 tahun itu pas cantik-cantiknya ya. Subhanallah, maha besar Allah, maha baik Allah, maha adil Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu 17 tahun enggak akan tua, enggak akan muda. Kapan itu? Abadal abidin wa dakhru dahirin. Bapak-bapak, nanti istri kita umurnya 17 tahun. Ya. Berapa? 17 tahun. Abadal abidin wa dakhru dahirin, sepanjang masa dan selama-lamanya. Kembali, walakin la yastahi. Akan tetapi para wanita-wanita penduduk surga, yang maksudnya istri-istri ya, yang waktu di dunia itu tidak menginginkan hamil kembali. Subhanallah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini masih bidadari. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la mustamalil huril ain yarfa'na bi aswatin lam tasma'il khalaiqu mislaha. Sesungguhnya di surga para bidadari akan berkumpul. Bidadari akan berkumpul dan bidadari akan berbicara. Kata baginda Rasul, lam tasma'il khalaiqu mislaha. Kalian tidak akan pernah mendengar seumur hidup kalian suara seindah bidadari. Kata baginda Rasul. Jadi suaranya itu hidup kita nyaman. Suaranya indah itu siapa Pak? Kalau di dunia penyanyi ya, qori yang ngaji Quran. Ada perempuan lagi ngaji Quran, juara nasional internasional, itu kedengarannya tenang gak hati? Bidadari 1000 mungkin 1.000.000 kali lipat lebih tenang, lebih nyaman. Setiap kita mendengar suara bidadari, semakin hari jatuh cinta kepada bidadari. Yaqulna, itu suara indah bidadari ngomong gini kepada penduduk surga. Apa? Nahnul khalidatu fala nabidu. Kami yang pasti akan kekal abadi dan kami tidak akan pernah mati. Wa nahnu an-na'imatu, dan kami adalah hamba Allah yang memang untuk dinikmati oleh engkau wahai suamiku. Fala nab'asu, kami tidak akan mati, kami tidak akan binasa. Wa nahnu radiyatu, dan kami selalu cinta kepadamu. Jadi bapak-bapak, andai kata penduduk surga punya 300 bidadari, itu sama cintanya, sama ampernya itu sama, enggak turun-turun. Itu setiap hari enggak amper cintanya enggak turun, sama ar-radiyatu, jatuh cinta setiap hari. Fala naskhatu, kata bidadari surga, kami tidak akan pernah benci untuk selama-lamanya. Ya Allah, kalau ada di dunia seperti itu, bidadari banget ya. Nikah 40 tahun enggak pernah marah. Subhanallah.
malah dicurigai, wah berarti kurang cinta gitu biasanya. Padahal itu di surga itu bidadari memang enggak pernah marah. Kenapa enggak pernah marah? Karena karena pertama bidadari itu diciptakannya daripada cahaya. Nah, ada pertanyaan, istri kita gimana ini? Sudah dijelaskan oleh para alim ulama, oleh guru-guru kita, ketika suami istri masuk bareng-bareng ke dalam surga, insya Allah jadi pendamping kita juga, dan bahkan dijadikan oleh Allah ratu bidadari. Insya Allah ya, kalau istri kita ngomel, oh ini jadi ratu bidadari, dengerin aja. Lagi ngambek, lagi ada keres, nggak apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan marahnya istri, ya Allah mudah-mudahan cemberutnya istri, ya Allah mudah-mudahan Kau jangan lepaskan kami dengan dia, mudah-mudahan Engkau jadikan jadi ratu bidadari. Dan mungkin ketika di dunia pernah sakit hati sama istri, nanti di akhirat ketika ditanya oleh malaikat, namanya malaikat Ridwan, mudah-mudahan namanya yang sama masuk ke dalam surga, amin. Jangan sampai nanti malaikat Ridwan nanya sama Pak Haji Anton, itu Ridwan yang dialamin kemana? Lagi pemberkasan di Sirot, Allahu Akbar. Pemberkasan itu lagi proses. Jangan sampai ya, mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga, walaupun memang kita tidak pantas, tapi kita pun tidak mau mampir masuk ke dalam neraka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nanti bareng-bareng. Nah, kan ada pertanyaan, nanti saya di surga gimana sama istri kita, canggung nggak canggung? Sudah dihilangkan sifat cemburu, dihilangkan sifat marah, itu dikeluarin semua. Nah, dari 200 bidadari itu kecantikan kumpul di istri kita. Dan umurnya sama 17 tahun nanti istri kita itu. Dan nanti kita seperti ratu dan raja, ada singgasana. Dan itu bidadari jadi selir. Nanti akan ngomong istri kita, wahai suamiku, silahkan, mana duluan yang engkau akan berhubungan suami istri. Makanya ada sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa kuat untuk melakukan berhubungan suami istri begitu banyak? Sebab kata baginda Rasul, nanti penduduk surga paling minimal dalam satu saat itu, dalam satu keadaan itu bisa menggauli bidadari sampai 72. Nabi Sulaiman itu bapak-bapak, di dalam Sahih Bukhari istrinya 1000, di dalam Sahih Muslim istrinya 700. Wa Nabiullah Sulaiman tafa mi'ata imra'atin lailan wahidan. Nabi Sulaiman pernah memang rutin kilir istrinya dari 1000, setiap malam itu 100 istri. Nabi Sulaiman dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi Sulaiman itu gilir berhubungan suami istri dalam satu malam 100 istri. Berarti 1000 itu apa? 10 hari. Itu apa? Mukjizat daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di surga seperti itu. Kata siapa? Kata sahabat, ya Rasul, bagaimana kita kuat? Bimi'atin quwwatin kada wa kada. Penduduk surga akan diberikan kekuatan 100 kali lipat ketika kita di dunia. Subhanallah. Terus masih ada ini omongan bidadari, tuba liman kana lana wa kunna lahu. Berbahagialah kepada siapa saja para penduduk surga yang selalu bersama kami, dan aku pun akan selalu bersamanya. Terus ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah? Di surga ada tidur gak? Di surga ada tidur gak? Kira-kira ngelenyap gitu. Kata baginda Rasul, qala an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Wala yamutu ahlul jannah. Di surga penduduk surga tidak akan pernah mati. Maksudnya apa? Di surga berarti tidak ada tidur. Penduduk surga tidak pernah tidur. Subhanallah. Walaupun tidak tidur enggak capek. Sama seperti halnya di neraka. Di neraka itu banyak penduduk neraka pengen minta tidur supaya enggak kerasa disiksa.
Karena tidur itu berlakunya di dunia, di neraka pun penduduk neraka tidak dikasih tidur, di surga pun penduduk surga tidak dikasih tidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjut hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ayatnya ya tadi, tanggung. Wa ka'san dihaqa. Apa wa ka'san dihaqa? Yaitu gelas-gelas yang dipenuhi oleh minuman. Minuman apa? Jadi bapak-bapak di surga itu nanti ada lautan arak, bukan ada yang menyebutkan sungai. Kalau di sini lautan arak. Lautan arak itu nanti di pinggir-pinggirnya ada gelas ka'san. Dan ketika kita minum, subhanallah, itu nikmatnya luar biasa. Susunya susu cap surga, madunya madu cap surga. Jangan pusing mikirin di mana itu odengnya, lebahnya. Susu jangan mikirin itu meresnya dari sapi atau dari kambing OTW. Ottawa bukan OTW, kambing Ottawa. Itu air putihnya nggak usah kita dari air terjun, dari air mati mana, semuanya itu cap surga. Apa? Insya Allah itu di surga 4 minuman lebih nikmat daripada minuman di dunia. Terus apa lagi? La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di surga tidak akan pernah mendengar perkataan lagwa, batilan. Lagwa itu lelucon yang berlebihan, kata-kata kotor. Laguan tuh kata-kata hinaan, kata-kata ejekan, kata-kata umpatan. Lagwa tuh kata-kata menghujat, itu lagwa, nggak ada di surga. Terus apa lagi? Wala kidzaba. Di surga sudah tidak ada bohong lagi. Subhanallah. Di surga itu bapak-bapak yang dibicarakan adalah yang indah-indah. Nanti bisa ketemu, cuman satu orang itu kapling surganya paling sedikit, paling kecil 10 kali lipat dunia. Nanti akan bertemu dengan teman-teman di surga dan akan membicarakan waktu di dunia. Ada. Cuman yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah kebaikan demi kebaikan. Oh alhamdulillah, waktu di Masjid Al-Amin ya. Waktu di Masjid Al-Amin kita ngaji terus makan bersama, ya Allah. Enggak disebutin saling debatnya, enggak ada tuh. Enggak dijelasin perdebatannya, enggak, tapi yang indah-indahnya. Oh ya Allah, dulu waktu di Masjid Al-Amin ketemu guru-guru ini, ketemu kiai-kiai ini, sempat ketemu dengan kiai ini, dulu acara Maulidan. Itu nanti yang dia akan dibicarakan. Waktu Rajaban, acara santunan, itu nanti yang dibicarakan. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Baik, kita lanjut hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di surga itu kendaraan nih, masalah kendaraan. Ya Rasulullah, inni uhibbul khail. Nah, ini masalah kendaraan. Ya Rasulullah, saya suka kuda, suka naik kuda. Afil jannati khailun, ada sahabat, apakah di surga ada kuda katanya. Kalau orang biasa naik kuda, apakah di surga pengen surga? Kata baginda Rasul, in udkhiltal jannata utita bi parosin min yaqutatin lahu janahani fahumilat alaihi. Kamu kalau masuk surga dikasih kuda. Dan kuda yang ada di surga itu punya 2 sayap, lahu janahani. Kuda yang ada di surga itu punya 2 sayap, bisa terbang. Kira-kira Bapak pernah dengar gak ada kuda yang bisa terbang? Itu kan hanya mitos legenda ya. Bener gak sih ada kuda yang bisa terbang? Mungkin ada kali. Ini di surga bener-bener kuda ini ada sayapnya dan bisa terbang. Terus apa? Pahu milat alaihi summa taro bika situ. Kamu bisa terbang. Nah, terus ada yang bertanya waktu zaman modern, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya kan waktu di dunia ini pengen kendaraan mewah, tapi saya nggak mampu. Ada gitu ya? Penasaran. Orang yang naik, yang mahal itu apa sekarang? Saya nggak tahu tuh. Lamborghini mahal nggak? Mahal ya. Ferrari mahal nggak? Terus Royce, mahal nggak?
Ya Allah, saya pengen Rolls Royce. Ya Allah, saya pengen Ferrari. Cuman lihat di TV doang. Apa kata baginda Rasul? Jawabnya, ma tastahil anfusu wa taludul ayun. Itu sudah masuk itu hadis ini. Apa yang kamu inginkan pasti kamu akan mendapatkan kelezatannya. Jangan mikir bensinnya. Ya Rasulullah, gimana ini bensinnya? Pak Ustadz pakai itu nanti gimana? Jangan mikirin. Yang penting di surga itu pastinya penduduk surga itu mendapat apa? Kendaraan surga, yaitu buraq. Kalau buraq sudah pasti itu menjadi kendaraan penduduk surga. Bagaimana kecepatan buraq? Setengah kedipan mata. Berarti kecepatan buraq itu kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Yang terakhir, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ini hadis tentang surga. Nah, terus ada yang bertanya, sahabat, "Ya Rasulullah, kalau golongan jin masuk surga enggak?" Terus dapat bidadari enggak? Kan gitu kan, ada jin, banyak jin yang Islam. Mana dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya hanya untuk ibadah. Berarti harus ada konsekuensi. Setiap orang ibadah yang benar-benar pasti harus mendapatkan pahala ganjaran. Ini jin ya Rasulullah, masuk ke dalam surga enggak kalau yang ibadah? Maka jawaban daripada baginda Rasulullah SAW membacakan firman Allah, sanabrugu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Kau akan menghabiskan kenikmatan-kenikmatan di surga. Ayyuhas saqalan, wahai jin dan manusia. Saqalan itu adalah jin dan manusia. Jin masuk ke dalam surga. Namun yang pasti jin itu komunitas jin lagi, betul gak? Gak mungkin sama gini. Surganya surga khusus komunitas jin. Ya pasti manusia juga satu orangnya 10 kali lipat. Dan mereka kata baginda Rasul sama mendapatkan bidadari surga. Dan golongan jin pun sama, tingginya seperti Nabi Adam, gantengnya ganteng seperti Nabi Yusuf. Tetap dia dari golongan jin. Cuman udah enggak angker lagi. Sifat angker, sifat takut sudah tidak berlaku di surga. Terus ada enggak dalilnya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu katanya ada hewan yang masuk ke dalam surga. Di sini ada Darul Hayawan. Di surga itu ada namanya surga Darul Hayawan, khusus untuk hewan-hewan. Terus hewan mana saja yang masuk ke dalam surga? Enggak semuanya. Ratu semut. Ratu semut masuk ke dalam surga. Ratu semut yang mana? Ya ayuhan namul dukhulu masakinakum la yahtimannakumus Sulaiman wa junuduh. Ketika jarak sudah baru 100 kilo, itu Ratu Semut ngomandoi kepada para prajuritnya, wahai para semut-semut, masuklah ke dalam lubang kalian. Kalau kalian berkeliaran di luar, pasti kamu akan terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentara. Itu semut itu, ratunya aja, nggak sama semut yang lain. Di surga banyak semut. 1. 2 apa? Wa dhannun idh dhahaba mughadiba. Dhunnun, apa dhunnun? Ikan paus. Ikan paus yang nyaplok Nabi Yunus masuk surga. Dan sampai sekarang Allah hidupkan. Nanti wafatkannya ketika tiupan kiamat pertama. Sampai sekarang masih hidup. Dhannun. 2. Yang ketiga, laba-laba. Apa itu laba-laba? Lancah ya. Laba-laba atau lancah yang menyelamatkan Nabi baginda Rasul dari kejaran Abu Jahal. Di mana itu? Dia bikin rumah, bikin sarang di Gua Sur. Itu laba-laba itu yang menyelamatkan.
Jadi udah mau gini, kata Abu Jahal ke Abu Sufyan, nggak mungkin, itu ada laba-laba, gimana masuknya katanya, nggak jadi. Itu yang nyelamatin laba, langsung bikin rumah, laba-laba. Terus kita yang keempat apa? Gogog. Gogog, kalau anjing galak baledog. Anjing yang menjaga Ashabul Kahfi 309 tahun. Itu masuk ke dalam surga. Dira'aihi bil wasid. Terus apa lagi? Unta mukjizat. Ketika pada zaman Nabi Saleh yang keluar dari batu yang sebesar apa? Sebesar jarum. Ketika minum emang air satu kampung habis, tapi ada air lagi. Itu unta. Terus apa? Sapi. Sapi yang membongkar kasus pembunuhan waktu zaman siapa? Nabi Musa alaihi salam. Innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya sapi ini innal baqara tasyabaha alaina, itu warna-warnanya itu sudah pas Allah ciptakan, dan mereka dan sapi ini akan menunjukkan siapa pembunuhnya. Siapa lagi? Himar yang pernah ditunggangi oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus tadi sudah apa ya? Gogog, laba-laba yang masuk surga nih dalam hadis sahih. Gibas yang ketika disembeli oleh apa? Oleh Nabi, pengganti penyembelihan Nabi Ismail, itu gibas. Sudah ya? Anjing, gibas, laba-laba, betul, burung hudhud yang selalu mendampingi Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu asbab burung hudhud Nabi Sulaiman bisa menikah dengan siapa? Dengan Ratu Bilqis. Burung hudhud, Dhunnun, paus, terus apa lagi? Laba-laba, himar, sapi, unta, 100 semut. Ada lagi enggak? Kucing enggak? Kebo enggak? Gibas ya sudah tadi. Nah itulah darul hayawan, hewan-hewan yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kok mulia amat? Karena mereka di dunianya bersama orang-orang mulia. Karena waktu di dunianya mereka pernah menyelamatkan orang yang paling mulia. Itu laba-laba. Kenapa Allah masukkan ke dalam surga penghormatan? Karena pernah menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gogok, kenapa jadi mulia? Karena pernah menolong 7 ashabul kahfi selama 300 tahun. Kenapa himar masuk surga? Karena pernah ditunggangi oleh orang yang paling orang mulia, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa itu onta masuk surga? Karena pernah mujizat daripada orang yang mulia, yaitu Nabi Saleh. Kenapa itu sapi jadi masuk surga? Karena itu sapi dimuliakan oleh Allah karena pernah membongkar kasus pembunuhan. Kucing enggak. Padahal mah kalau menurut perasaan, kucing juga ada perwakilan ya. Tapi memang itulah daripada janji Allah Subhanahu wa taala dan kabar berita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, mangga. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Oh iya. Ya baik. Hikmah di dalamnya yang pertama, kenapa itu begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas dan pahala kepada kaum lelaki. Allah Maha mengetahui keinginan daripada, kesukaan daripada golongan lelaki. Apa? Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa. 1. Manusia itu, laki-laki di dunia itu dihiasi tidak akan pernah lepas, pasti cinta syahwatnya kepada wanita. Dan pertanyaannya, kok kenapa
seakan-akan pahala sama lelaki-laki. Sebetulnya sama perempuan juga sudah disampaikan oleh Allah, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa hum. Karena ini bebannya lebih banyak daripada golongan lelaki, beban ibadahnya terutama ya, beban perintahnya memang terus terang semuanya sama laki-laki perempuan, cuman beban penekanan itu lebih kepada laki-laki. Makanya pahalanya pun lebih banyak diberikan oleh Allah kepada kaum laki. Dan perempuan itu bisa mencakup semuanya. Hanya satu memang, apa perempuan? Atau Allah wa ati'u rasul wa ati'u zauz. Nah, kalau perempuan ini, jadi Allah tahu perempuan itu kaum yang lemah. Jadi cukup engkau patuh sama seorang suami itu sudah dapat pahala baca Quran. Nah gitu tuh, dapat tuh mencakup. Contoh begini, ketika seorang istri baca surat Yasin baru 1 ayat, terus si suaminya ngasih kode buat hubungan suami istri, terus dia nurut sama suami, itu sudah otomatis dapat pahala membaca Al-Quran. Si istri sudah mau sholat tahajud, terus ada perintah dari suami, terus dia ikut suami, itu pun sudah masuk pahala, dapat pahala tahajud. Jadi perempuan itu memang kaum yang lemah ya. Jadi bebannya juga tidak seberat lelaki. Itu mungkin ya. Baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.